Saudara sekalian, senang sekali hari ini bisa beribadah bersama-sama dan juga satu perjamuan kudus yang nanti kita akan sama-sama ikuti ya bersama anak-anak muda yang ada di atas ya. Shalom semuanya, saudara. Ya, sekali lagi yang kencang shalom. Anak muda di atas shalom. Ya, melihat suara anak muda dan jemaat semua sebuah aura yang berbeda ya untuk kita semuanya. Saudara, kita hari ini merenungkan satu tema menjadi murid Kristus yang otentik ya. Saya yakin saudara tahu apa artinya otentik ya. Ada orang mengartikan itu asli gitu ya, sungguh-sungguh yang sejati kira-kira itu otentik gitu ya. Nah, saudara, saya menemukan sebuah cerita yang menyentil saya juga sebenarnya ya. Bahkan juga mungkin orang tersentil juga dengan kisah ini. Jadi ceritanya ada seorang anak muda yang kira-kira umur kelas 12 ya, kelas 12 SMA itu, sebentar lagi akan lulus ya. Dia minta dibeliin motor sama papanya. Nah, ini biasa anak muda kalau udah lihat teman-temannya di usia segitu punya motor, nih anak laki, wah pengen juga ya punya motor. Minta sama papa dengan syarat-syarat yang ada. Papanya jawab begini, "Oke, kamu boleh minta. Tapi ada syaratnya, kamu harus rajin belajar. Minimal nilai ujian kamu nanti lulus itu 7, ya, jangan kurang dari itu, 7 ke atas." Oke, dia kira-kira mengangguk-angguk, oke kayaknya bisa lah ya di atas 7 ya. Kemudian papanya tambah lagi, kamu harus rajin baca Alkitab juga. Ini syaratnya sedikit, oke lah masih bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Anaknya udah kesenangan ya, syaratnya kira-kira 2 aja lah cukup ya. Dia sudah mulai, udah kesenangan, dia mau pergi dari hadapan papanya. Papanya bilang, tunggu, tunggu, tunggu sebentar lagi. Itu rambut kamu dipotong juga ya, jangan panjang-panjang. Ini anak cowok suka gondrong-gondrong. Potong rambutnya itu sudah terlalu panjang katanya. Nah, setelah berapa bulan dia udah ujian, selesai. Wih, dia senang nilainya. Dia datang lagi kepada papanya. Pak, ini nilaiku nih Pak. Semuanya nih rapotnya di atas 8. Wih, prestasi yang bagus sekali. Terus dia bilang, aku juga sudah baca Alkitab setiap hari. Nih, aku sudah selesai beberapa kitab. Ya, berapa bulan sudah menyelesaikan kitab ini. Oke, kata papanya, bagus sekali nak. Ya, bagus sekali. Kamu sudah menepati janji dan sebagainya. Sekarang anaknya nagih janji sama papanya. Ya, janji. Papanya bilang, oke, ya kamu sudah lakukan semua dengan baik. Ya, tapi pertanyaannya, kenapa rambut kamu nggak dipotong? Itu terlalu panjang. Nah, si anaknya jawab begini, dia mengatakan kepada papanya, Pak, waktu aku baca Alkitab, di situ tertulis ya, kalau kita itu diminta menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus rambutnya panjang, ya, aku juga mau rambutku panjang seperti Tuhan Yesus. Aku murid Tuhan Yesus, rambutnya panjang, Pak, gitu ngomongnya. Papanya sempat, wow, oke, jawabannya karena baca Alkitab, jadi agak Alkitabiah gitu jawabannya ya. Papanya pikir gimana cara jawab anaknya ya, dia diam sebentar, berpikir cepat, lalu dia jawab begini. Oke nak, kamu baca nggak? Di Alkitab juga ada tertulis ya, tertulisnya begini, Yesus pergi kemana-mana itu berjalan kaki. Jadi lebih baik kamu jalan kaki kemana-mana, kita nggak usah beli motor ya. Saudara, jadi menyentil juga ya untuk kita ya. Apa sih yang orang maksud dengan menjadi murid Tuhan Yesus gitu ya. Apakah seperti cerita ini gitu ya. Ukurannya apa menjadi murid Yesus yang otentik gitu loh. Apakah harus ikut gaya Tuhan Yesus, rambut panjang, ya jalan kaki kemana-mana. Seperti cerita ini atau gaya Tuhan Yesus kalau ngajar tuh begini misalnya ya. Kalau Tuhan Yesus misalnya ngajarnya harus begini. Mungkin harus ikut gaya begini gitu ya kalau berkhotbah. Ada orang niru orang juga gitu ya, suaranya dibuat mirip-mirip gayanya begitu. Atau ngikutin model Tuhan Yesus pelayanan, pokoknya bisa ngusir setan gitu ya, bisa lakukan mujizat, saya juga harus bisa. Karena saya murid Tuhan Yesus gitu. Atau mengikuti model Tuhan Yesus kalau kritik orang gitu ya. Ular bludak misal gitu ya. Jadi kalau ngeritik orang sesama orang juga tajam kayak begitu kira-kira. Nah, saudara, apakah seperti ini konsep atau arti kita menjadi
murid Tuhan Yesus yang otentik ini? Saudara, saya yakin kita sendiri bisa memikirkan dengan sederhana bahwa menjadi murid Tuhan Yesus tidak bicara soal hal-hal seperti ini. Seperti yang ada di gambar cerita di dalam tadi, di dalam cerita itu. Ini sebuah konsep yang penting sekali bagaimana menjadi murid Tuhan Yesus. Karena ini merupakan perintah dari amanat agung Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Artinya sebuah konsep yang penting di dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen. Harus menjadi murid Tuhan Yesus. Masalahnya adalah bagaimana supaya kita mengerti tidak salah menjadi murid Tuhan Yesus. Tidak mempunyai sebuah ciri yang tidak tepat. Bagaimana sih sebetulnya ciri yang memang Tuhan kehendaki yang bisa kita kategorikan ini murid yang sejati, otentik. Ini bukan. Saudara, kita bukan belajar dari sumber atau pendapat orang tentang menjadi murid Tuhan Yesus. Ada orang banyak berkata, oh murid Tuhan Yesus harus begini, harus begitu, ini dan itu. Saudara. Ya. Tetapi kita juga bukan belajar dari di luar Kristen melihat, oh Kristen tuh seharusnya begini, penuh kasih gitu. Sudah it's okay aja kalau cuman begitu ya. Tetapi kita mau melihat sumbernya dari Tuhan Yesus, apa sih yang Tuhan katakan tentang menjadi murid Tuhan Yesus. Ini jauh lebih penting karena murid Kristus belajarnya dari Kristus. Bukan dari orang lain, bukan dari dunia, tapi dari Kristus. Kristus ngomong apa, Kristus memiliki standar apa, ukuran apa, untuk satu orang jadi muridnya. Nah ini yang kita mau renungkan saudara. Maka hari ini saya bahas dua hal saja untuk kita renungkan sama-sama. Yaitu adalah soal yang pertama, ya tentang apakah, ini harus dipancing klik sekali. Apakah itu seseorang itu tinggal di dalam firman atau tidak? Ya, ini ukurannya saudara yang pertama. Apakah seseorang tinggal di dalam firman atau tidak? Nah di dalam Yohanes 8, ayat 30 sampai 31 saya bacakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Tuh. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tuhan Yesus di dalam pelayanannya banyak orang mengikut Tuhan Yesus, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi pun tadinya di dalam tradisi, sekarang melihat Tuhan Yesus, mereka percaya Tuhan Yesus. Jadi banyak orang percaya Tuhan Yesus, saudara. Saudara, kalau seorang pemimpin punya banyak pengikut, tentu senang bukan? Ya, apalagi kalau mau pilpres nanti, ya, ini kandidat-kandidat berusaha untuk menarik banyak kepercayaan publik supaya memilih dia. Pengikutnya banyak, banyak yang percaya dia. Tentu senang, tentu sebuah prestasi kalau punya banyak pengikut yang besar, saudara. Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Standarnya bukan kepada percaya soal di mulut, saudara. Ya, banyak orang bisa berkata, saya percaya Tuhan Yesus. Ya, saya murid Tuhan Yesus. Tidak sulit untuk mengatakan, aku percaya Tuhan Yesus. Kalau ditanya begitu. Ini sebuah klaim, ucapan di mulut yang masih perlu pembuktian. Perlu validasi, saudara. Perlu keabsahan, benar nggak orang ngomong percaya itu betul-betul percaya. Bukankah kalau kita lihat di dalam cerita Alkitab, di dalam sejarah juga, banyak orang yang mengaku percaya Tuhan tapi waktu kesulitan datang, waktu musibah datang, banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak percaya lagi Tuhan Yesus. Jadi ucapan di mulut saja untuk ngomong percaya itu tidak langsung membuktikan kamu ini murid-murid yang otentik. Enggak. Saudara. Tuhan Yesus menegaskan kembali ya kepada orang-orang yang percaya kepada Dia, orang-orang yang mengikut Dia, Tuhan tegaskan kembali, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, itulah saudara, kamu benar-benar murid-Ku. Tinggal di dalam firman itu akan mengkonfirmasi apakah ucapan kita itu benar, bisa dibuktikan atau tidak. Apakah kita terbukti menjadi murid Kristus yang otentik atau tidak, dari kita tetap di dalam firman atau tidak, saudara. Ini bukan soal percayanya yang klaim keluar dari mulut. Tapi apakah sikap hidupnya betul-betul tinggal di dalam firman Tuhan. Dalam keadaan yang baik, tetap tinggal di dalam firman dan tetap percaya. Dalam keadaan sulit ada musibah, menimpa keluarga, menimpa bisnis kita. Kita tetap percaya dan hidup di dalam firman itu, saudara. Tetap menunjukkan ketaatan di dalam firman, tidak keluar dari situ.
Itu yang menandakan seorang murid yang sejati. Saudara. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan, saudara, sudah pasti hidupnya dipimpin oleh Tuhan sendiri. Karena mengikuti ajaran Tuhan, saudara. Ya, dituntun dan dibimbing, pasti hidupnya tidak salah di dalam jalannya, tidak melangkah menyimpang atau di ujungnya itu kecelakaan, karena rancangan Tuhan selalu baik. Firman-Nya menuntun kita ke sana, saudara. Ya, bahkan menolong kita untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Tanpa hidup di dalam firman, tanpa firman, saudara, atau di luar firman, manusia tidak punya hidup yang benar. Manusia di luar firman tidak bisa menjalani hidup yang benar. Saudara, saudara kau perhatikan orang-orang yang belum percaya Tuhan, belum di dalam kekristenan, mereka hidup juga tidak tahu untuk apa mereka hidup. Mereka bekerja tidak tahu untuk apa mereka bekerja. Apa arti hidup di dunia ini? Mereka juga tidak tahu. Kemana hidup di dalam dunia ini setelah ini? Mereka juga tidak tahu. Saudara. Yang berkeluarga juga tidak tahu membangun keluarganya bagaimana karena mereka tidak di dalam firman. Membangun usaha pun seperti apa motivasinya tidak baik kalau tidak betul-betul diarahkan oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan akan membentuk kita, memberikan bijaksana, memberikan kita kepekaan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dengan hikmat dan pertimbangan yang kita punya karena kita ada di dalam firman Tuhan, hidup di dalamnya, saudara. Kita bisa menghindari hal-hal yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Saudara. Saudara lihat cerita Yusuf. Kisah Yusuf yang digoda oleh istri Potifar untuk tidur bersama dengan dia. Yusuf punya firman Tuhan di dalamnya. Dia tahu ini perbuatan dosa besar di hadapan Tuhan. Saudara. Dia hidup di dalam firman itu dan dia punya kesadaran itu. Untuk menjauhkan diri, untuk berkata no, tidak kepada dosa itu. Saudara. Jadi kalau kita punya firman Tuhan kita bisa menghadapi godaan seperti godaan yang dihadapi Yusuf. Orang membutuhkan firman di dalam hidupnya. Karena Tuhan berkata manusia itu bukan hidupnya dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara. Jadi orang perlu firman untuk kehidupannya itu bisa diarahkan benar. Memiliki hidup yang hidup. Makanya ada satu lagu bilang firman itu firman hidup. Firman yang berkuasa. Saudara. Kalau orang hidup di dalam firman, orang itu akan diubahkan besar. Banyak perubahan besar terjadi di dalam hidupnya. Bahkan dalam bacaan bertanggapan tadi ya, kalau Tuhan berkata, kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, kamu akan menerimanya dari Tuhan. Jadi orang hidup di dalam firman itu bukan hanya save hidupnya, ya punya kekuatan untuk menangkal dosa, tapi ada berkat Tuhan di dalamnya kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Saudara, saudara sekalian, ya kita hidup di lingkungan, ya kalau sudah pernah dengar istilah ini ya, habitat itu ya, sebuah lingkungan hidup itu ya, lingkungan hidup. Jadi kalau ikan misalnya ya, ikan itu lingkungan hidupnya itu air, saudara. Ya, ikan tuh gak bisa hidup di luar air, bertahan aja kelepek-kelepek aja hanya sebentar lalu dia udah gak bernapas lagi. Dia tidak bisa hidup di luar dari lingkungan hidupnya, habitatnya air. Sebaliknya manusia itu habitatnya ya daratan begitu ya, daratan. Manusia nggak bisa hidup di dalam air. Ya, orang bisa berenang tapi orang nggak bisa hidup di dalam air. Ya. Di dalam air orang nggak bisa bertahan lama. Ya. Kelamaan juga mati. Ikan di luar airnya mati. Manusia di luar daratan masuk dalam air, manusia juga mati. Saudara. Jadi di luar dari habitatnya ini nggak bisa hidup. Nah, firman Tuhan itu ibarat habitat kita. Lingkungan hidup kita. Kita keluar dari sana, saudara kita ada di dalam kesusahan, di dalam kebingungan, di dalam kefrustasian dan ketiadaan pengharapan di dalam hidup ini. Bagaimana orang bisa hidup, saudara? Orang gak punya harapan hidup lagi, jatuh-jatuhnya ujungnya bunuh diri, saudara. Tetapi di dalam firman itu dia ada kehidupan, saudara. Ada pengharapan di situ. Nah, kita gak bisa keluar dari hidup di dalam firman ini, saudara. Ya, orang yang tinggal di dalam lingkungan firman sebagai habitatnya, saudara. Dia tidak akan jauh-jauh dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat dekat di hatinya. Di pikirannya dipenuhi, hatinya diisi firman Tuhan.
Maka apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan itu seperti serupa dengan Kristus. Pikirannya diubahkan serupa Kristus. Hatinya dipenuhi dengan kasih dan kebaikan, belas kasihan itu seperti Kristus. Karena firman itu tinggal di dalam dia dan dia itu di dalam firman. Saudara. Maka kita untuk menjadi murid Tuhan itu menjadi tanda yang sangat-sangat penting kita tinggal di dalam firman atau tidak. Saudara. Kalau kita di dalam firman kita bisa menangkal banyak godaan dari dunia ini. Saudara, saudara saya ngobrol dengan seorang teman ya, seorang teman yang masih muda saudara. Dia dapat pekerjaan bagus saudara, ya, cukup bagus ya, tawaran pekerjaannya. Tapi persoalannya adalah kerjanya itu harus hari Minggu. Wah ini menjadi pergumulan bukan? Dia anak Tuhan, seorang anak Tuhan ya, yang ibadahnya rajin, tekun, dan juga melayani Tuhan. Tapi kalau terima pekerjaan yang hari Minggu harus kerja, saya nggak bisa ibadah, saya nggak bisa pelayanan pasti. Nah ini menjadi kegelisahan di dalam hatinya, padahal tawarannya bagus. Karena kerja hari Minggu ya lebih besar bayarannya. Kalau sudah hitung lembur di tempat kerja itu bisa 2 kali sampai 3 kali lipat hari besar begitu. Setelah dia akhirnya memutuskan tolak pekerjaan itu. Tolak saudara. Ya, dia mau tetap bisa hidup di dalam firman. Tetap bisa ingin melakukan firman Tuhan. Ya, meskipun ada ini tawarannya bagus tapi ditolak saudara. Ya, dia mencoba cari pekerjaan lain. Ngelamar lagi di sini di situ, tunggu beberapa waktu lamanya dengan sabar. Akhirnya Tuhan kasih juga. Ya, kasih dia pekerjaan. Pekerjaannya juga bagus saudara. Nah tapi kali ini Minggu libur saudara, ya Minggu libur. Dan bahkan pada waktu pandemi juga Sabtunya libur, ya. Tapi kembali setelah pandemi juga Sabtu harus masuk setengah hari. Tapi itu oke. Yang penting Minggu saya bisa ibadah, saya bisa melayani Tuhan, saya betul-betul ingin jadi murid Tuhan yang memang beribadah dan melayani Tuhan. Nah, saudara, tapi ada godaan yang lain, saudara ternyata. Jadi waktu dia bekerja, ya sebagai dia juga kan juga dapat tawaran dari customernya ya. Biasa customer suka begitu ya, cari servis yang lebih murah. Caranya bagaimana? Tawarin ke karyawan yang punya potensi, mau nggak kamu servis di tempat saya di luar jam kerja, kamu bisa ambil uangnya. Saya bayar sedikit lebih murah, tapi kamu buat kamu semuanya. Kamu bisa kerjakan di hari biasa setelah office hour atau di weekend, di Minggu, di Sabtu. Wah saudara kan kayak sampingan kan jadinya kan, sampingan enak kan, di luar jam kerja kok. Gak melanggar peraturan perusahaan, tetapi secara hati nurani saudara. Ada sesuatu yang mengatakan ini kayaknya gak usah diterima. Akhirnya dia tolak, ya pekerjaan-pekerjaan seperti ini diarahkan, Bapak hubungin kantor saja, saya akan kerjakan, saya akan datang kalau Bapak minta saya melihat keahlian saya, tapi di jam kantor. Ya saudara orang seperti ini godaan memang banyak untuk kita bisa coba lakukan ini kelihatannya masih bisa dimaklumin. Tapi kadang-kadang ada orang hati nurani merasa tidak pas lah untuk diterima. Akhirnya saudara dia tetap kembali bekerja sebisa mungkin sebagai karyawan yang baik. Firman Tuhan itu betul-betul mau dihidupi, mau diterapkan di dalam kehidupannya saudara. Jadi saudara orang yang tinggal di dalam firman nggak mudah. Kalau kita mau tinggal di dalam firman itu ada banyak godaan. Nah berapa banyak hari ini orang-orang Kristen saudara. Tidak sungguh-sungguh mau tinggal di dalam firman Tuhan. Ya. Akhirnya mereka tidak bisa menolak godaan. Mereka tidak taat pada firman Tuhan saudara. Mari kita orang-orang Kristen, kita perkuat tekad kita untuk hidup di dalam firman. Pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan itu saudara. Itu menjadi ciri kita, tanda kita sebagai orang-orang Kristen. Dan waktu kita sungguh-sungguh firman itu di dalam hidup kita, Tuhan janjikan kita akan berbuah, saudara. Membuahkan hasil-hasil yang baik. Akan ada berkat Tuhan di situ, ada kelimpahan yang Tuhan berikan. Karena orang ini sungguh-sungguh mau hidup di dalam firman Tuhan. Nah saudara inilah bagian pertama kita renungkan. Ya, bagaimana kita tinggal di dalam firman Tuhan. Yang kedua saudara, apakah seseorang itu siap pikul salibnya atau tidak?
untuk menjadi murid Tuhan ini, saudara. Di dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 27, Tuhan Yesus berkata, pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, jika seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Lalu Yesus simpulkan begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Di zaman itu saudara mengikut Tuhan atau menjadi murid Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pergi kemana-mana, kalau mau ikut Tuhan Yesus, mau jadi murid Tuhan Yesus, harus tinggalkan keluarga. Tinggalkan keluarga saudara. Maka dikatakan itu pakai kata membenci keluarga. Ya, istri, anak, saudara laki, saudara perempuan, semua itu dibenci, saudara. Saudara jangan menerjemahkan ini harafiah ya, membenci dalam arti itu betul-betul ada kebencian, bukan saudara. Istilah membenci ini adalah satu ungkapan di dalam budaya Ibrani yang hiperbolik sebetulnya, ya, yang artinya adalah lebih kurang mengasihi. Jadi kalau kita mau mengikut Yesus pada zaman itu, pergi bersama Tuhan Yesus, kita harus lebih besar mengasihi Tuhan dan lebih kecil mengasihi keluarga kita. Kan tidak mungkin kalau kita lebih mengasihi keluarga, lebih mengutamakan keluarga, nggak mungkin kita tinggalkan keluarga kita lalu ikut Tuhan. Maka pasti ada kasih yang lebih besar, mengutamakan Kristus, baru kita tinggalkan keluarga kita dan mengikut Tuhan Yesus. Jadi itu maksudnya, lebih besar mengasihi Tuhan daripada mengasihi keluarga. Sudah bukankah kita juga begitu ya? Hari ini orang yang beribadah ya kadang-kadang mendapat kalau keluarganya belum Kristen, tanda kutip mendapat makian, marahan, sindiran. Kita tetap harus datang beribadah bukan? Karena kita mengasihi Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan. Keluarga menyindir kita, ya kita terima saja. Lebih mengasihi Tuhan, saudara ya, itu artinya. Termasuk juga apa? Lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi diri sendiri, saudara. Karena waktu mereka harus berjalan bersama Tuhan dan Tuhan Yesus sebentar lagi akan masuk ke Yerusalem, saudara. Yerusalem itu berarti di depan situ sudah ada salib, jalan salib yang harus Tuhan Yesus ikuti. Kalau kamu jadi murid Tuhan Yesus, kamu akan sampai ke bagian itu. Kamu juga akan masuk di dalam penderitaan. Di luar rumah kamu menjadi orang yang tidak punya rumah, tidak punya tempat, bahkan tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Itu kata Tuhan Yesus. Mereka akan kemana-mana meninggalkan itu dan pada ujungnya itu adalah di Yerusalem itu ada penderitaan. Murid-murid kalau ikut Tuhan, jadi murid Tuhan. Tuhan berkata kamu harus pikul salibmu. Pikul salibmu. Saudara sekalian itu mereka harus siap menderita, siap meninggalkan kenyamanan mereka di rumah, lalu mereka di sana di luar itu panas-panasan, hujan-hujanan, dan lelah-lelahan di dalam mengikut Tuhan Yesus. Itu panggilannya menjadi seorang murid. Tantangannya enggak kecil, enggak gampang saudara. Kalau ditawarkan seperti ini, pikul salib mengikut Tuhan, berapa banyak orang mau pikul salib mengikut Tuhan saudara. Berapa banyak orang yang mau percaya Tuhan Yesus. Yang tadinya percaya bahkan juga akhirnya meninggalkan Tuhan. Dibilang pikul salib, ini bisa lebih banyak orang meninggalkan Tuhan karena lebih memilih kenyamanan. Saudara, Tuhan Yesus tidak menjanjikan kenyamanan dari materi, dari dunia ini untuk orang-orang yang mengikut Tuhan. Ya. Hanya iblis saudara yang menawarkan kita kenyamanan di dalam dunia ini yang kita bisa dapatkan. Waktu dia mencobai Tuhan Yesus, si iblis berkata, Tuhan Yesus sembah aku sekarang satu kali aja berlutut menyembah, seluruh dunia ini akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Nah ini tawaran iblis nih. Instan, cepat, kamu bisa terima asal kamu menyembah aku. Tapi Tuhan tidak. Kalau kamu menyembah Tuhan Yesus, Tuhan tidak janjikan kamu memiliki seluruh dunia. Tapi Tuhan janjikan kamu memiliki kerajaan Allah yang kekal. Saudara. Tetapi harus melalui jalan salib, pikul salib. Saudara. Pikul salib itu menjadi ujian, menjadi mempersiapkan kita untuk sesuatu yang besar, yang mulia, yang kita terima itu melalui jalan salib.
Saudara kalau yang sekolah atau yang sampai kuliah ya, ini juga banyak-banyak anak-anak yang lagi sekolah, sebentar juga kuliah dan sudah kuliah. Untuk seorang mahasiswi, untuk menjadi seorang sarjana itu juga bukan hal yang mudah kan. Ya, mau disebut sarjana gitu ya. Kan waktu kita itu mendengar kata sarjana itu sebuah kebanggaan ya. Pakai topi ya, kalau istilah kayak itu apa ya, pakai topi tinggi gitu ya. Begitu ya diartikannya ya, pakai topi. Itu sebuah kebanggaan, sebuah kemuliaan. Di dalam keluarga ada anak di dalam keluarga itu bisa jadi sarjana. Ada foto yang bisa dipajang, dibanggakan begitu ya. Saudara, tetapi orang-orang yang belajar menjadi mahasiswa itu jalan proses belajarnya panjang, saudara. Ya, nggak gampang, saudara. Mereka juga bersusah-susah belajar, saudara. Ditambah lagi kalau mereka belajar, mereka harus yang paling ditakutkan kalau anak mahasiswa itu skripsinya. Skripsinya menulis skripsi yang sekian puluh halaman itu, saudara. Ya, itu nggak gampang, saudara itu, ya. Saudara, saya tulis skripsi itu satu, tapi tesis sampai tiga, saudara. Ya, itu nggak gampang. Saya tahu mereka yang menulis ini. Menulis skripsi itu sampai bergadang, saudara. Bahkan ada yang sampai menangis, nggak kuat, pengen menyerah. Pengen ya udahlah nggak lulus nggak apa-apa gitu loh. Kalau bisa tempuh sekolah yang nggak ada skripsinya lebih enak, saudara. Ya tanpa gelar, ya ada kadang kampus juga menawarkan kamu nggak usah skripsi, ini cepat lulus tapi syarat kamu nggak bisa studi lanjut lagi. Jalannya cepat. Tapi mereka akhirnya waktu mendapat gelar dan disebut seorang sarjana, saudara. Wah, saudara ya, mereka layak karena mereka sudah melalui sederetan tanda kutip salibnya mahasiswa. Salib yang harus dipikul untuk sebuah proses mereka menerima sebuah gelar yang dinanti-nantikan, yang mulia itu, saudara. Demikian juga saudara, gelar seorang murid Kristus yang sejati itu didapatkan ketika kita melalui ujian, pikul salib sebagai pengikut Kristus, saudara. Pikul salib. Tapi hari ini banyak orang Kristen yang mengaku Kristen lah, ya mau ikut Tuhan Yesus tapi tanpa salib, saudara. Ya, ini bukan rumusan Tuhan. Mau jadi Kristen tapi tanpa salib nggak bisa, saudara. Ini bukan rumusan Tuhan, saudara. Tuhan Yesus sendiri pikul salib, mati bagi kita. Semua nabi dalam Alkitab, semua rasul dalam perjanjian baru, semua orang Kristen dalam sejarah, banyak semua dianiaya dan harus menderita. Paulus ngomong kamu dipanggil bukan cuma untuk percaya, tapi untuk menderita bagi Tuhan juga. Jadi ini rumusan Tuhan. Ya. Murid Kristus itu siap pikul salib, saudara. Sudah setiap orang itu punya salib masing-masing dalam hidupnya. Orang Kristen punya salib. Waktu saudara bekerja, saudara ketemu salib di situ yang harus sudah tanggung. Sudah berusaha kerja baik, kerja apa, tetap ada masalah, ada pergumulan, disalah mengerti. Bahkan mungkin dimarahi, saudara. Bisa dimarahin oleh klien, customer, bisa dimarahin oleh atasan, bahkan bisa dimarahi juga ya orang-orang yang belanja di toko kita, saudara. Kita berusaha untuk melayani dengan baik, tapi orang tetap tidak puas dan menyalahkan. Salib yang harus kita pikul. Di dalam keluarga kita juga punya salib, saudara. Kita mau bangun keluarga itu juga begitu susah, begitu bergumul ya. Kayak bebannya berat sekali. Tapi kan kita harus tetap pikul salib itu. Salib di dalam dunia kerja, salib di dalam keluarga, saudara. Dan juga ada salib di dalam gereja, saudara. Maksud saya salib di dalam pelayanan, bukan simbol gereja ini. Salib di dalam gereja, di dalam melayani Tuhan juga ada salibnya, saudara. Ya hari ini kalau lihat orang Kristen kalau disuruh pilih lebih baik jadi penonton atau pemain. Banyak pasti pilih jadi penonton, saudara ya. Ya, terbukti bahwa sedikit orang yang mau pilih melayani Tuhan. Lebih baik melihat aja, saudara ya. Jadi, sudah penonton enak, saudara. Tinggal nonton aja, datang menyaksikan. Tapi kalau mau jadi pemain, sudah harus menguras energi, pikiran, waktu, tenaga, saudara. Itu menjadi pemain, saudara. Maka hari ini orang kalau disuruh melayani Tuhan, tidak berani ambil komitmen untuk melayani Tuhan. Karena harus pikul itu, saudara. Pikul tanda kutip salib di dalam pelayanan itu, saudara. Ya, tidak siap memikulnya, saudara. Bagaimana kita bisa disebut murid Tuhan kalau kita lepasin salib kita. Lalu kita mengenakan yang namanya kenyamanan, saudara.
bukan mengenakan salib di pundak kita, tapi mengenakan kenyamanan. Saudara, dunia menawarkan itu kenyamanan, tapi Kristus itu berkata kamu pikul salib. Kalau kamu mau jadi muridku, mau jadi murid dunia atau murid Kristus. Saudara sekalian, salib itu, pelayanan ada salib di dalamnya. Itu membuat kita bertumbuh, saudara. Ya, Tuhan itu memberikan sebuah rumusan yang pada akhirnya itu baik untuk kita, saudara. Saudara kalau mendidik anak juga sama kan. Enggak mungkin saudara mendidik anak dengan memberi kenyamanan sehabis-habisnya. Manjain aja dia sehabis-habisnya. Rusak dia saudara. Mengikut Kristus itu diberikan salib untuk menguji, membuat kita tangguh. Membuat murid Kristus yang militan mengikut Kristus. Kesulitan apapun tidak mundur. Menghadapi apapun tetap maju, tetap setia. Karena kita sudah memikul salib itu di pundak kita masing-masing. Saudara, saya belajar dan juga bertumbuh dari pelayanan di gereja. Waktu saya sekolah minggu juga sama seperti sekolah minggu sekarang tidak banyak pelayanan kan. Anak-anak hanya datang ibadah, dengar cerita, wah diajak nyanyi ya. Paling bawa kantong persembahan dulu di kelas. Ya. Tapi setelah dibaptis di usia 12 tahun ya, saya melayani Tuhan, saudara. Melayani Tuhan di gereja. Waktu itu ada komisi masih ada remaja. Tapi banyak waktu yang saya habiskan itu jadi guru sekolah minggu waktu itu. Saya sebelum sekolah teologi, 15 tahun saya ada di sekolah minggu, saudara. Dan sekitar juga kira-kira 15 sampai 17 tahun saya ada di paduan suara waktu itu anak muda. Saudara. Jadi span waktu yang panjang untuk saya dibentuk, di situ bertumbuh, di situ mengalami bagaimana menjadi murid, belajar di situ, saudara. Ada salib yang dipikul, saudara, di situ. Kalau saya belum dipanggil jadi hamba Tuhan, barangkali saya masih tetap melayani sebagai guru sekolah minggu sampai hari ini. Karena saya suka dengan anak dan mengajar mereka. Ya. Sudah hari ini kalau kita melihat ada guru-guru sekolah minggu yang melayani Tuhan. Ya, rekan-rekan saya yang melayani Tuhan, ya, itu mereka sudah lebih dari saya, 20 tahun ada, bahkan mungkin mencapai 30 tahun. Waktu yang panjang untuk melayani Tuhan, bukan gak ada kesulitan saudara. Ada kesulitan yang besar di situ di dalam melayani Tuhan. Salib yang harus mereka pikul itu banyak saudara. Tetapi mereka kok bisa melayani Tuhan? Mereka tetap bisa berkomitmen melayani Tuhan saudara. Mereka tetap mau bersedia pikul salib sampai puluhan tahun saudara. Ada guru sekolah minggu yang saya tahu bisa 40 tahun melayani di sekolah minggu. Dia pikul salib itu 40 tahun saudara. Melayani Tuhan. Sudah bukan karena mereka hebat saudara. Mereka juga manusia yang rapuh. Tapi kita lihat begitu ada kelemahan, Tuhan kasih kekuatan di situ. Begitu ada kesulitan, Tuhan bisa buka jalan bukan? Begitu mereka lemah, Tuhan kuatkan mereka. Sehingga mereka terus bisa dipakai di dalam memikul salib mereka dalam pelayanan. Luar biasa bisa bertahan saudara. Hari ini orang yang melayani gereja bisa tahan berapa lama saudara. Ya, mereka melayani memikul salibnya sebagai guru sekolah minggu. Dengan baik bertahan sampai hari ini saudara. Karena Tuhan yang menopang mereka. Tapi banyak orang memikirkan, wah pelayanan sekolah minggu itu susah ya luar biasa. Jadi guru itu kayaknya berat banget gitu ya. Saudara ini bukan soal bicara diri kita. Mungkin kita nggak punya kekuatan, mungkin kita nggak punya kemampuan. Tapi kesediaan diri itu yang paling penting. Di situ Tuhan isi. Di situ Tuhan perlengkapi. Di situ Tuhan topang kalau ada masalah. Kita punya Tuhan yang sama bukan? Kalau guru sekolah minggu bisa bertahan puluhan tahun, tetap kuat melayani. Masa kita tidak bisa? Tuhan kita sama. Masa kita menyediakan diri, melayani, memberi diri, Tuhan juga akan pakai kita saudara. Pikul salib kita itu sampai dengan selesai. Tuhan Yesus memberikan teladan yang indah bukan? Salib itu dipikul sampai naik ke atas salib, sampai Tuhan berkata, sudah selesai, maka salib itu selesai di situ. Hari ini orang Kristen disuruh pikul salib, dilepasin salib itu, ditaruh begitu. Kita pikul salib bersama-sama dalam melayani Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan bilang selesai. Selesai. Ya. Kalau saudara kenal pendeta Mangapul Sagala,
yang kemarin juga sudah dipanggil Tuhan usia 66 tahun. Nah itu selesai pikul salib kalau sudah dipanggil Tuhan kira-kira. Ya kalau enggak ya tetap pikul salibnya. Ya, hamba-hamba Tuhan menyerahkan diri seumur hidup hamba Tuhan, pikullah salib itu. Sampai Tuhan berkata, selesai. Sudah selesai. Saya sungguh-sungguh mendoakan guru-guru sekolah minggu kita terus melayani dengan pikul salib mereka sampai selesai waktunya. Jangan tanggalkan itu sebelum waktunya. Pikul itu, meskipun sulit, kita tetap harus melayani Tuhan. Salib itu bukan untuk dihindarkan, bukan untuk diletakkan. Salib harus dipikul sampai tujuannya selesai. Setiap orang Kristen menjadi murid Tuhan, Tuhan katakan pikul salib, ikut aku. Kalau tidak, kamu tidak dapat menjadi muridku. Sudah sekalian, mau nggak kita menyerahkan diri, memberi diri juga. Pikul salib bersama-sama. Pikul salib. Ini yang Tuhan akan singkapkan kita ini murid betul-betul atau tidak. Kalau kita mau siap pikul salib kita. Ya. Tuhan Yesus sekali lagi yang tadi saya katakan amanat agung Tuhan Yesus. Semua orang menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau semua orang menjadi murid yang sejati, bukan murid palsu. Saudara. Murid yang sungguh-sungguh hidup di dalam ajaran Tuhan, bukan ajaran dunia. Murid yang sungguh-sungguh mau memikul salib, bukan lari dari salib. Itu murid Tuhan yang sejati. Saudara, kalau kita tidak siap memikul salib kita, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan kita, saudara. Sebagai orang Kristen, kalau kita melarikan diri dari semua kesulitan, maka kita bukan dikategorikan murid yang otentik. Mungkin muritan kali ya. Murid yang dikarbit, murid yang palsu. Saudara. Saudara sekalian, mari kita introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Ya, sebagai murid Tuhan, apakah tanda-tanda ini tinggal di dalam firman itu betul-betul kita hidup di dalamnya? Apakah betul-betul kita memikul salib di dalam seluruh hidup kita ini sebagai anak Tuhan? Belajar dari guru agung kita Yesus Kristus. Dia berkomitmen penuh pada firman. Pada firman. Dan pada salib yang dia harus pikul sampai selesai. Mari kita lakukan juga. Ya, tanggalkan kenyamanan, tanggalkan dosa, pikul salib. Serahkan diri. Ya. Kalau ada satu lagu bilang, buang diri ke ladang Tuhan. Untuk melayani, bekerja di sana. Bersusah-susah memang, pikul salib. Tapi itulah murid yang sejati, yang otentik. Saudara mau sambut nggak tantangan ini untuk kita melayani Tuhan? Bukan hanya percaya Tuhan, bukan hanya menjadi penonton atau beribadah, tapi melayani Tuhan. Sebagai panggilan di dalamnya ada salib yang harus kita pikul. Saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Ya, dan kita siapkan hati kita menghampiri meja perjamuan kudus ini. Saja kita menyanyikan satu lagu